Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan pandemi, tetap kita semangat untuk selalu belajar dan jaga kesehatan. Tetap pakai masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak serta menghindari kerumunan agar kita sehat. Pelajaran sekarang adalah IPS dengan materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ini IPS kelas 7. Tentu kalian masih ingat tentang interaksi sosial, bukan? Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang per orang atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan kelompok sosial yang hidup bersama, yang membentuk suatu aturan sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Sehingga terbentuklah lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga lain-lainnya. Manusia pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan bermacam-macam, dan lembaga sosial yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat tersebut. Seperti orang akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan, maka perlu adanya lembaga pendidikan. Demikian juga orang bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, maka orang akan membutuhkan namanya lembaga ekonomi. Gambar di bawah adalah yang ada lembaga pendidikan yang muda dan ada pasar. Lembaga sosial. Istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Adapun ciri-cirinya adalah di dalamnya terdapat pola pemikiran dan pola perilaku. Yang kedua, seperangkat aturan norma yang dimilikinya relatif kekal. Yang ketiga, mempunyai satu atau beberapa tujuan. Yang keempat, mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mempunyai lambang atau simbol tertentu. Yang keenam, mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun fungsi lembaga sosial adalah satu, memberikan pedoman pada anggota masyarakat untuk bersikap dan bertingkah laku agar tidak menyimpang yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat ada 5, ada lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama, 3 lembaga ekonomi, 4 lembaga pendidikan, dan 5 lembaga politik. Dan nanti akan dijelaskan satu persatu agar lebih mudah. Dan sampingnya atau bawahnya ada gambar-gambar yang menunjukkan tentang lembaga tersebut. Ada gambar keluarga, seperti lembaga keluarga, ada gambar orang-orang yang berbeda agama, dan ada pasar modern, ada sekolah, dan ada sidang di DPR. Kita bahas pertama ada lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, dan keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama dan pemerintah. Kemudian pada umumnya lembaga keluarga memiliki fungsi nikah dan membina anak. Yang kedua, fungsi proteksi, bahwasanya keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya. Yang ketiga, fungsi ekonomi, bahwa pada umumnya dalam sebuah keluarga ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Yang keempat, fungsi sosialisasi, keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, fungsi afeksi, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Yang kelima, fungsi pengawasan sosial, bahwa setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki
tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Dan lembaga agama memberikan petunjuk serta kaidah-kaidah bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Setiap agama menginginkan umatnya untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Adapun lembaga keagamaan yang ada di Indonesia itu Islam, namanya Majelis Ulama Indonesia. Kemudian agama Kristen ada PGI, Katolik ada KWI, kemudian Hindu ada PHDI, Buddha ada Walubi, dan Konghucu ada Mataken. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan punya tujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Adapun fungsinya adalah memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, tentang jual beli bersama, tentang pedoman cara pengupahan, dan memberikan pedoman menggunakan tenaga kerja. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ada 3 lembaga perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu koperasi, BUMN, dan BUMS. Pendidikan. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan kehidupan sekitar. Adapun jenis pendidikan ada 3, ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Kalau pendidikan formal seperti SD, MI, SMP, MTS, SMA, aliyah. Adapun pendidikan non formal seperti kursus dan pendidikan informal adalah pendidikan yang ada dalam keluarga. Fungsi lembaga pendidikan ada 2, ada fungsi manifest dan fungsi laten. Adapun fungsi manifest yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat yang ada, melestarikan kebudayaan masyarakat, dan menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi demokrasi. Dan fungsi latennya adalah mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Artinya dengan sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Lembaga politik. Politik adalah usaha yang tumbuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Lalu lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Kalau di Indonesia ada 3 trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah DPR contohnya, eksekutif presiden, dan yudikatif dan hukum, SMA, Mahkamah Agung atau MK. Ada lembaga politik yang ada di Indonesia, ada MPR, ada presiden dan wakil presiden, ada DPR, ada DPD, ada Pemda, ada DPRD provinsi dan kota, dan partai politik. Ada yang tahu kira-kira siapakah ketua MPR sekarang? Ya, silakan. Ada yang tahu? Dari Golkar, Bambang Susatyo. Kalau presiden dan wakil presiden udah tahu pasti ya, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Kalau siapa ketua DPR? Iya betul, Puan Maharani. Sekarang partai politik yang ada di Indonesia ada yang tahu? Iya betul, PKB, PKS, Golkar, dan lain-lain. Fungsi lembaga politik: 1. Memelihara ketertiban dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, bisa persuasif dan bisa represif. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Artinya lembaga politik memiliki fungsi untuk melaksanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
Contohnya pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Demikianlah materi tentang lembaga sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.